Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Universitas Terbuka. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, pada video ini saya akan mempresentasikan materi saya tentang model pembelajaran dan evaluasi pembelajaran perspektif global pada mata kuliah perspektif global yang ditutori oleh Ibu Patriani MPD. Baiklah, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Elvi Julindasari dengan NIM 855783766 dari UPBJJ Palembang, Cabang Pokjar, Kisam Tinggi. Kegiatan belajar 1. Model pembelajaran perspektif global dalam ilmu pengetahuan sosial. Pengertian model pembelajaran. Model merupakan representasi abstrak dari proses, sistem atau subsistem yang konkret. Model digunakan dalam seluruh aspek kehidupan. Model adalah bentuk representasi akurat sebagai proses aktual yang memungkinkan seseorang atau sekelompok orang mencoba bertindak berdasarkan model itu. Pengertian model pembelajaran merupakan landasan praktik pembelajaran hasil penurunan teori psikologi, pendidikan, dan belajar yang dirancang berdasarkan analisis yang diarahkan pada implementasi kurikulum dan implikasinya pada tingkat operasional di depan kelas. Memilih suatu model mengajar harus sesuai dengan realitas yang ada dan situasi kelas yang ada, serta pandangan hidup yang akan dihasilkan dari proses kerjasama di lingkungan dilakukan antara guru dan peserta didik. Menurut Sujatno, model pembelajaran adalah bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir, yang disajikan secara khas oleh guru di kelas. Dalam model pembelajaran, terdapat strategi pencapaian kompetensi siswa yang dengan pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Pendekatan adalah konsep dasar yang mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoretis tertentu. Metode pembelajaran adalah prosedur, urutan, langkah-langkah, dan cara yang digunakan guru dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Dapat dikatakan bahwa metode pembelajaran merupakan jabaran dari pendekatan. Satu pendekatan dapat dijabarkan ke dalam berbagai metode pembelajaran. Dapat pula dikatakan bahwa metode dalam prosedur pembelajaran yang difokuskan ke pencapaian tujuan dari metode, teknik pembelajaran diturunkan secara aplikatif, nyata, dan praktis di kelas saat pembelajaran berlangsung. Teknik adalah cara konkret yang dipakai saat proses pembelajaran berlangsung. Adapun jenis-jenis model pembelajaran. 1. Model pembelajaran inquiry. 2. Model pembelajaran discovery atau discovery learning. 3. Model pembelajaran berbasis project atau project based learning. 4. Model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. 5. Model pembelajaran kontekstual atau contextual teaching learning. 1. Model pembelajaran inquiry. Model pembelajaran inquiry terbimbing merupakan salah satu model untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis peserta didik dalam pembelajaran. Model pembelajaran ini menuntut peserta didik untuk aktif selama proses pembelajaran sekaligus mendorong peserta didik untuk mengoptimalkan keterampilan dan kemampuannya. 2. Model pembelajaran discovery atau discovery learning. Pengertian discovery learning menurut Jerome Brunner, metode belajar yang mendorong peserta didik untuk mengajukan pertanyaan dan menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip umum praktis. Contohnya, pengalaman hal yang menjadi dasar ide Brunner ialah pendapat dan Piaget yang menyatakan bahwa anak harus berperan secara aktif di dalam belajar. Di kelas untuk itu, Brunner memakai cara dengan apa yang disebut discovery learning, yaitu murid merorganisasikan bahan yang dipelajari dengan sesuatu bentuk aktif. 3. Model pembelajaran berbasis project based learning. Menurut Van Cleef dalam Trinity 2011 mengungkapkan bahwa proyek ilmiah merupakan suatu penyelidikan yang menggunakan langkah-langkah metode ilmiah untuk mengemukakan jawaban atas masalah ilmiah. Menurut Suryanti 2008, belajar berbasis project based learning merupakan salah satu model pembelajaran yang bersifat kontekstual dan membutuhkan suatu pendekatan,
Pengajaran yang komprehensif di mana lingkungan belajar siswa didesain agar siswa dapat melakukan penyelidikan terhadap masalah autentik, termasuk pendalaman materi dan suatu topik pembelajaran. 4. Model pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning. Model pembelajaran berdasarkan masalah merupakan model pembelajaran didasarkan pada banyak permasalahan yang membutuhkan penyelidikan autentik, yakni penyelidikan yang membutuhkan penyelesaian nyata dari permasalahan nyata. Rusmani 2009 mengemukakan ciri-ciri model pembelajaran berbasis masalah yaitu: A. Permasalahan merupakan langkah awal dalam belajar. B. Permasalahan yang diangkat adalah permasalahan yang nyata dan yang membutuhkan perspektif ganda. C. Permasalahan menantang pengetahuan yang dimiliki dan membutuhkan identifikasi kebutuhan belajar baru. D. Belajar pengarahan diri menjadi utama. 5. Model pembelajaran kontekstual atau contextual teaching learning. Kata kontekstual berasal dari konteks yang dalam Kamus Bahasa Indonesia mengandung dua arti. 1. Bagian sesuatu uraian atau kalimat yang dapat mendukung atau menambah kejelasan makna. 2. Situasi yang ada hubungan dengan suatu kejadian. Pembelajaran kontekstual atau contextual teaching learning adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dengan melibatkan 7 komponen utama pembelajaran efektif, yakni konstruktivisme, bertanya, menemukan masyarakat belajar, pemodelan, penilaian, dan penilaian sebenarnya. A. Materi pokok pembahasan. Untuk menjawab pertanyaan materi pembelajaran yang akan disajikan pada pengajaran ilmu pengetahuan sosial, guru harus menggali dan merumuskan materi yang akan disajikan sesuai dengan tingkat perkembangan murid atau anak didik yang akan memperoleh materi yang bersangkutan. Berbicara tentang sumber materi khususnya tentang masalah-masalah kontroversial, pertama yang harus dilakukan yaitu selaku guru IPS harus mengacu pada kurikulum yang berlaku untuk menambah pengembangan dan memperkaya materi yang akan dikurikulum. Selaku guru IPS harus menggali sumber-sumber lainnya. Ke dalam sumber tersebut, yang paling utama yaitu masyarakat dan lingkungan tempat kita dan anak-anak berada. Sumber lain yang dapat dijangkau dan yang ada di sekitar kita yaitu bahan bacaan berupa buku, surat kabar, tabloid, majalah, serta media elektronik yang menyiarkan berita, baik berita nasional maupun berita internasional. B. Proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang akan ditempuh dan dilaksanakan tidak dapat dilepaskan dari sifat materi yang akan dibahas dan produk tujuan yang harus dicapai. Oleh karena itu, metode dan strategi yang akan diterapkan serta media pengajaran yang digunakan adalah proses pembelajaran harus disesuaikan dengan sifat materi dan tujuan yang akan dicapai tersebut. Dari berbagai metode pengajaran dan strategi mengajar sebagainya guru ilmu pengetahuan sosial dapat menyeleksi dan dalam penerapan dan penggunaannya sesuai dengan sifat materi dan tujuan yang akan dicapai. C. Tujuan yang akan dicapai. Menurut Benjamin S. Bloom dan kawan-kawan 1956, dalam bukunya yang berjudul Taxonomy of Education Objective, mengemukakan 3 aspek perilaku yang menjadi tujuan pendidikan dan pengajaran, yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Pada proses pembelajaran, khususnya pembelajaran ilmu pengetahuan sosial dalam konteks perspektif global masalah global yang mengangkat kontroversial, apakah 3 aspek itu secara simultan akan dicapai atau ditekankan pada salah satu aspek? Hal tersebut memberikan warna kepada proses pembelajaran dengan komponen-komponen metode pengajar, strategi mengajar, dan masalah media pengajaran yang akan digunakan. Produk atau tujuan yang akan dicapai menjadi panduan bagi kegiatan proses belajar mengajar sesuai dengan konsep pendidikan yang berwawasan tujuan. Bahkan tujuan ini juga menjadi panduan bagi teknik evaluasi yang akan diterapkan. D. Teknik evaluasi. Teknik evaluasi meliputi non-tes dan tes.
1. Evaluasi non-tes meliputi penilaian kegiatan tugas dan penampilan. Tugas-tugas observasi mengumpulkan informasi atau data dan bahan atau benda-benda yang berhubungan dengan kegiatan pembelajaran harus kita nilai. Penilaian ini menjadi pendorong kegairahan dan penciptaan suasana persaingan sehat yang menjadi dasar kemajuan individu siswa dalam mengembangkan dorongan ingin tahu, minat, membuktikan kenyataan, serta dorongan menemukan sendiri hal-hal yang berkaitan dengan apa yang sedang dipelajarinya. Evaluasi non-tes juga diterapkan pada kesempatan tanya jawab dan diskusi untuk menilai seberapa jauh para siswa memahami konsep-konsep yang dikembangkan dalam proses pembelajaran. Evaluasi terhadap tanya jawab juga menjadi sarana penilaian strategi, cara bertanya efektif, dan inquiry serta berpikir kritis. 2. Evaluasi tes dalam bentuk tes tertulis meliputi bentuk uraian atau esai dan objektif tes. Evaluasi tes ini untuk mengukur seberapa jauh penguasaan siswa terhadap pokok bahasan yang diproses dan disajikan. Penilaian harus dilakukan secara berkesinambungan dan menyeluruh sehingga menghasilkan tingkat evaluasi yang komprehensif. Penerapan model pembelajaran perspektif global. 1. Memperhatikan hakikat dasar mental yang melekat pada diri individu siswa yang meliputi dorongan ingin tahu yang harus dilayani dan dikembangkan, minat terhadap sesuatu, khususnya terhadap pokok bahasan yang disajikan, dorongan membuktikan sendiri apa yang dipelajari dalam kenyataan di lapangan, serta dorongan ingin menemukan sendiri hal-hal yang dipelajari di lapangan. 2. Memperhatikan asas-asas pembelajaran yang meliputi dari yang telah diketahui ke arah yang akan diketahui, dari yang mudah ke arah yang makin sukar, dari yang dekat ke arah yang makin jauh, dan dari yang konkret ke arah yang makin abstrak. Konsep. Dalam perspektif global, ada beberapa konsep yang dapat diketahui antara lain saling ketergantungan, perdamaian, kesejahteraan bersama, dan lain-lain. 1. Pembinaan konsep. Pembinaan konsep dapat diartikan sebagai proses pengajaran aspek konotatif konsep-konsep. Proses ini membutuhkan waktu lama untuk memperkenalkan konsep kepada siswa dan berbagai kesempatan sehingga siswa dapat menemukan sendiri keragaman konotasi dari suatu konsep. 2. Strategi pembinaan konsep. Dalam strategi pembinaan konsep, proses pembelajaran itu secara dominan diarahkan pada penguasaan suatu kata atau suatu ungkapan sampai terjadi pola pengertian abstrak atau konsep dalam diri yang mempelajarinya. Di sini berarti dalam diri siswa. Ketiga, kegiatan proses belajar mengajar. Dengan memperhatikan hakikat dasar mental anak, rasa ingin tahu, minat, rasa ingin membuktikan, kenyataan, dorongan ingin menemukan diri sendiri, yang menjadi modal bagi anak dan guru dalam proses pembelajaran. Kegiatan belajar 2. Evaluasi pembelajaran perspektif global pada pembelajaran ilmu pengetahuan sosial di sekolah dasar. Ada 5 pembahasan, yaitu 1. Hakikat evaluasi atau penilaian. 2. Fungsi atau tujuan. 3. Fungsi atau tujuan evaluasi. 3. Prinsip-prinsip evaluasi. 4. Jenis-jenis evaluasi. Dan yang terakhir, contoh dari bentuk evaluasi perspektif global di sekolah dasar. Baiklah, sebelum saya melanjutkan presentasi ini, kita akan membuka sedikit wawasan kita mengenai mata kuliah perspektif global. Mata kuliah perspektif global membuka wawasan untuk memahami dunia dan seisinya, sehingga menumbuhkan kesadaran bahwa dunia begitu kompleks dan luas. Itu dapat menjadi sempit dan sederhana karena kemajuan suatu iptek. Perspektif global ini memberikan bekal bagi para calon pendidik untuk menumbuhkan kesadaran anak didik terhadap dunia. Evaluasi berasal dari bahasa Inggris evaluation, yang berarti penilaian. Evaluasi diartikan sebagai suatu proses penilaian untuk mengambil keputusan yang menggunakan seperangkat hasil pengukuran dan berpatokan kepada tujuan yang telah dirumuskan. Ada beberapa definisi evaluasi menurut para ahli, diantaranya 1. Bloom et al. 1971, dalam Daryanto 1999, evaluasi sebagaimana kita lihat
adalah pengumpulan kenyataan secara sistematis untuk menetapkan apakah dalam kenyataannya terjadi perubahan dalam diri siswa dan menetapkan mana tingkat perubahan dalam pribadi siswa. 2. Staffley-Behm et al. 1971 dalam Daryanto 1999 berbanding 1. Evaluasi merupakan proses menggambarkan, memperoleh dan menyajikan informasi yang berguna untuk menilai alternatif keputusan. 3. Robert L. Tom Dickes dan Elizabeth Hagen 1961 dalam Iskandar 2011. Evaluasi itu berhubungan dengan pengukuran dalam beberapa hal evaluasi lebih luas, karena dalam evaluasi juga termasuk penilaian formal dan penilaian intuitif mengenai kemajuan peserta didik. Evaluasi juga mencakup penilaian tentang apa yang baik dan apa yang diharapkan. Dengan demikian, hasil dari pengukuran yang benar maupun dasar merupakan dasar yang kokoh untuk melakukan evaluasi. Dari beberapa definisi ahli di atas, dapat disimpulkan pengertian evaluasi sebagai kegiatan identifikasi untuk melihat apakah suatu program yang direncanakan telah tercapai atau belum, berharga atau tidak berharga, dan dapat pula untuk melihat tingkat efisiensi pelaksanaannya. Tujuan evaluasi. Tujuan evaluasi adalah untuk memperbaiki cara pembelajaran, mengadakan perbaikan dan pengayaan bagi peserta didik, serta menempatkan peserta didik pada situasi pembelajaran yang lebih tepat sesuai dengan tingkat kemampuan yang dimilikinya. Tujuan lainnya adalah untuk memperbaiki dan mendalami dan memperluas pelajaran. Dan yang terakhir adalah untuk memberitahukan atau melaporkan kepada para orang tua atau wali peserta didik mengenai penentuan kenaikan kelas atau penentuan kelulusan peserta didik. Tujuan evaluasi pendidikan terbagi menjadi dua. Yang pertama, tujuan umum. Secara umum, evaluasi merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam meningkatkan kualitas kinerja atau produktivitas suatu lembaga dalam melaksanakan programnya. Tujuan khusus. Menurut Gronlund 1976 berbanding 8, antara lain 1. Untuk memberikan klarifikasi tentang sifat hasil pembelajaran yang telah dilaksanakan. 2. Memberikan informasi tentang ketercapaian tujuan jangka pendek yang telah dilaksanakan. 3. Memberikan masukan untuk kemajuan pembelajaran. Dan 4. Memberikan informasi tentang kesulitan dalam pembelajaran untuk memilih pengalaman pembelajaran di masa yang akan datang. Kesimpulan dari tujuan evaluasi. Secara umum, tujuan evaluasi pembelajaran adalah untuk mengetahui keefektifan dan efisiensi sistem pembelajaran secara luas. Sistem pembelajaran dimaksud meliputi tujuan, materi, metode, media, sumber belajar, lingkungan maupun sistem penilaian itu sendiri. Selain itu, evaluasi pembelajaran juga ditujukan untuk menilai efektivitas strategi pembelajaran, menilai dan meningkatkan efektivitas program kurikulum, menilai dan meningkatkan efektivitas pembelajaran, membantu belajar peserta didik, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan peserta didik, serta untuk menyediakan data, membantu dan membuat keputusan. Fungsi evaluasi. 1. Fungsi evaluasi pendidikan Anas Sudiono 2003 memposisikan fungsi evaluasi pendidikan kepada dua fungsi, yaitu fungsi umum dan fungsi khusus. Kedua fungsi tersebut antara lain: A. Fungsi umum. Secara umum, evaluasi sebagai suatu tindakan atau proses setidak-tidaknya memiliki 3 macam fungsi pokok menurut Anas Sudiono, yaitu mengukur kemajuan, menunjang penyusunan rencana, dan memperbaiki atau melakukan penyempurnaan kembali. Selanjutnya, Anas Sudiono menyatakan bahwa jika dilihat dari fungsi di atas, setidaknya 2 macam kemungkinan hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi, yaitu 1. Hasil evaluasi yang diperoleh dari kegiatan evaluasi itu ternyata menggembirakan, sehingga dapat memberikan rasa lega pada evaluator sebab tujuan yang telah ditentukan dapat dicapai sesuai dengan yang direncanakan. 2. Hasil evaluasi itu ternyata tidak mengembirakan atau bahkan mengkhawatirkan, dengan alasan bahwa berdasarkan hasil evaluasi ternyata dijumpai adanya penyimpangan, hambatan atau kendala, sehingga mengharuskan evaluator untuk bersikap waspada.
Ia perlu memikirkan dan melakukan pengkajian ulang terhadap rencana yang telah disusun atau mengubah dan memperbaiki cara pelaksanaannya. 3. Berdasarkan data hasil evaluasi, selanjutnya dicari mode-mode lain yang dipandang lebih tepat dan lebih sesuai dengan keadaan dan keperluan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa fungsi evaluasi memiliki fungsi menunjang penyusunan rencana. Sejalan dengan fungsi-fungsi evaluasi di atas, Daryanto 2010/16 menyatakan bahwa jika ditinjau dari berbagai segi dalam sistem pendidikan, maka fungsi evaluasi terdapat beberapa hal, di antaranya 1. Evaluasi berfungsi selektif. 2. Evaluasi berfungsi diagnostik. 3. Evaluasi berfungsi sebagai penempatan sistem. Dan 4. Evaluasi berfungsi sebagai pengukuran keberhasilan. Adapun jenis-jenis evaluasi pembelajaran. Jenis evaluasi berdasarkan tujuan. 1. Pretest dan post-test. 2. Evaluasi diagnostik. 3. Evaluasi selektif. 4. Evaluasi penempatan. 5. Evaluasi formatif. 6. Evaluasi sumatif. 7. Ujian nasional atau UN. Jenis evaluasi berdasarkan sasaran. 1. Evaluasi konteks. 2. Evaluasi input. 3. Evaluasi proses. 4. Evaluasi hasil atau produk. 5. Evaluasi outcome atau lulusan. Jenis evaluasi berdasarkan lingkungan kegiatan pembelajaran. 1. Evaluasi program pembelajaran. 2. Evaluasi proses pembelajaran. 3. Evaluasi hasil. Dan pembelajaran jenis evaluasi berdasarkan objek evaluasi. 1. Evaluasi input. 2. Evaluasi transformasi. 3. Evaluasi output. Jenis evaluasi berdasarkan subjek evaluasi. 1. Evaluasi internal. Dan 2. Evaluasi eksternal. Evaluasi proses pembelajaran perspektif global. A. Pada tiap awal pembelajaran, perspektif global mengajukan pertanyaan atau bertanya jawab dengan peserta didik tentang hal-hal yang berkenaan dengan perspektif global, baik yang belum dibahas maupun yang telah dibahas. Pertanyaan atau tanya jawab ini dilakukan untuk mengevaluasi apakah para peserta didik telah memiliki pengetahuan berkenaan dengan perspektif global meskipun materi tersebut belum dibahas. Pengetahuan awal tersebut penting untuk mengaitkan antara pengetahuan yang telah dimiliki dengan pengetahuan yang belum diketahui. Selain itu, untuk mengevaluasi apakah materi yang telah diajarkan pada kesempatan terdahulu telah dipahami, dikuasai ataukah belum. B. Pada proses pembelajaran, selalu dilakukan tanya jawab dan diskusi. Dua metode ini selalu untuk mengembangkan strategi, kemampuan bertanya jawab, dan keberanian mengemukakan pendapat. Terutama untuk evaluasi apakah materi perspektif global itu ditangkap peserta dipahami ataukah tidak. Hal ini untuk mengevaluasi kerja dan kinerja guru itu sudah mencapai sasaran serta tujuan atau belum, serta berfungsi untuk memperbaiki kinerja dan kerja guru pada pembelajaran selanjutnya. C. Pada proses pembelajaran perspektif global diterapkan juga metode tugas penerapan. Metode tugas ini selain untuk mengembangkan dan memupuk keterampilan bekerja sama, disiplin, serta berkomunikasi dengan pihak lain, terutama untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas tersebut. Hasil tugas dapat dinilai dengan memberikan angka sesuai dengan kualitasnya. Baiklah, itulah tadi presentasi materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.